pendengar masih bersama kami di 92,4 MHz lewat Anjang Sana Sahur untuk edisi hari Selasa tanggal 4 April 2023. Dan kami masih menerima telepon kembali, ini Bung Iwan. Dan rupanya kami ini berdua ini. Oke, kita terima kembali. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Sahur. Bangun. Ya. Bang Dedi sahur. Ya. Dengan siapa Udah nih? sahur belum? Ini kebetulan belum. Oh belum, sama berarti. Nanti di sana dulu sahurnya Bang Dedi ya. sama siapa Bang? Ini kami berdua ini dengan Bung Iwan. Dengan Mbak siapa nih? Dari Sarah ini Bang. Oh, Mbak Sarah, bagaimana dari nih? yang- Oke, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat, syukur, itulah yang Kedengeran diharapkan kan? ya. Ini nih, Hah? kedengeran dari suaranya. Iya, sehat. Iya, benar. Iya. Mau nonton lagu apa? Lagunya Bang. Iya. Lagunya dari Syahrini. Dari Syahrini. Alafi Allah. Dari Syahrini. Alafi Allah judulnya. Oh, I love you Allah. Iya. Saya cari dulu ya lagunya. Bung Iwan akan carikan lagunya. Boleh untuk siapa ini Ada lagunya? Bang, biasanya ada. Hmm. Dari Syahrini katanya Bung Iwan. Iya, ini kita lagi cari. I love you Allah. Ada I love you baby. Baby. Alternatif lain apa kalau kita ketemu ini, Mbak Sarah? Ada Bang. Belum ketemu ini. I love you Oh, baby. biasanya ada kok. Hari pertama itu ada itu cinta. Oh, no. Boleh. Nanti Sama saya Bang cari. Arif. Ah. Ada ya Bang? Belum ketemu ini. Boleh alternatif lain apa coba kalau tidak ketemu lagu ini? Pasti ada sih Bang. Masih ada ya? Iya. Untuk siapa dulu lagunya? Hah? Untuk siapa dulu? Untuknya Kak Doni yang di KM5, bangun sahur. Iya. Buatnya Mbak Christine tadi ya. Buatnya Oma Ana di Parabumoni. Pak Bubuli. Udah bangun kali dia sih. Udah makan sahur kali ini. Selamat Iya. menikmati sahur Oke. aja ya. Ya, Banyak Kang Denny ya. Sama siapa Bang tadi? Bung Iwan. Bang Iwan. Selamat bertugas ya. Oke, lagunya telah Selamat disiapkan. Merdeka, Merdeka. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya ditunggu ya. Lagunya Gimana Kang Denny? Kita terima satu lagi atau? boleh. Kita terima satu lagi. Ini sudah ada yang masuk? Ruh. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ngapa serak-serak basah sekali ini? Ini pas bener ini. Iya. Dengan siapa Mbak? Dengan Ayu Manise di Maluku Tengah. Ayu Manisi. Manise. Ayu Manise. Oh iya, manis. manis. Orang Maluku manis-manis. Ya, manis. Memang orang Maluku ini manis. Mau lagu apa? Silakan Mbak Ayu ingin merequest lagu apa coba pagi ini? Halo, Hai. Request lagu apa Mbak Ayu? dengan siapa berdua di situ? Saya baru Ini menikah, kami mohon ini maaf. berdua, Bang Denny sama Bang Iwan. Oh, Bang sama Bang Denny. Bang Denny. Iya. Oh iya, dengan Ayu ya dari Maluku Tengah. Kalau Maluku Tengah sudah berimsak ya. Dan Oh sudah imsak ya? Oh. Iya, sudah pukul 04.47 waktu Indonesia bagian timur. Iya. Kalau di sini ini, Kalau di situ masih mau apa namanya? Kalau di sini imsaknya 4:37. Sahur. Mau request lagu apa Mbak? Kenapa ya komunikasi kita kurang lancar? Apa suara saya tidak begitu jelas? jelas suaranya tapi kurang besar.
Kurang apa? Kurang besar volumenya. Hah? Kurang besar. Kurang besar? Iya. Waduh, perasaan udah gede banget nih suara saya. Suaranya halus. Ini separuh terbawa Saya angin. bisa request lagu nggak ya? Bisa. Boleh. Boleh mbak. Mau request lagu apa? Dari punyanya Opik, Ramadan Tiba. Oh iya ya, dari Opik ya. Tunggu ya. Iya. Oke, lagunya sudah disiapkan. Oke, bisa kah menyapa? Boleh, jangan panjang-panjang ya. Menyapa ya buat Bunda Masito, juga buat Bunda Christine, Iya. sama Tante Maria yang ada di Palembang. Hmm. Selamat mempersiapkan sahur ya. Dan salam saya selalu dari Timur Indonesia, mudah-mudahan puasanya selalu lancar. Oke. Dan semua yang mendengarkan RRI Palembang, tanpa terkecuali, selamat persiapkan sahurnya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat berdua, terima kasih ya. Mau dilanjut. Salam sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahur. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Kita putar lagu. Yang telah bergabung di pagi hari ini lewat acara Anjang Sana Sahur. Baik, kita dengarkan lagu selanjutnya ini Bung Iwan dari siapa nih? Sari ini. Dari Sahrini lewat lagunya I Love You Allah. Aku merenungkan tentang hidupku, selalu diberikan kemudahan. Aku merenungkan tentang diriku, selalu diberikan keindahan. Aku merenungkan tentang hidupku, selalu diberikan kenikmatan. Aku merenungkan tentang diriku, selalu diberikan keberkahan. Ternyata semua hanya karenamu, ibadah bukan karena surga dan takut nerakanya. Katakan rindu padamu, katakan cinta ya Allah. Aku memanggil namamu untuk dekati hatiku. Cinta yang abadi, cinta yang sejati. Hidup ini jadi hidup yang terindah. Katakan rindu padamu, katakan cinta ya Allah. Aku memanggil namamu untuk dekati hatiku. I love you ya Rabbi, I love you sejati. Hidup ini jadi hidup yang terindah. Aku merenungkan tentang diriku, selalu diberikan keindahan. Ternyata semua hanya karenamu, ibadah bukan karena surga dan takut nerakanya. Katakan rindu padamu, katakan cinta Allah. Aku memanggil namamu, I love you Allah. Cinta yang abadi, cinta yang sejati. Hidup ini jadi hidup yang terindah. Katakan rindu padamu, katakan cinta ya Allah. Aku memanggil namamu untuk dekati hatiku. I love you ya Rabbi, I love you sejati. Hidup ini jadi hidup yang terindah. Katakan cinta ya Allah. Aku memanggil I love you Allah. Cinta yang abadi, cinta yang sejati. Hidup ini jadi hidup yang terindah. Padamu, katakan cinta ya Allah. Aku memanggil namamu untuk dekati hatiku. I love you ya Rabbi,
jadi hidup yang terindah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita hadirkan bersama Anjang Sana Sahur untuk hari ini. Selasa tanggal 4 April 2023, kita jelang acara selanjutnya yaitu Cawisan Sahur bersama Ustadz Sulaiman M. Nur. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, terbujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, terbujur badan dan kedinginan.
Segera Anda ikuti Cawisan Sahur bersama Ustadz Sulaiman M. Nur akan menemani waktu sahur Anda. Cawisan Sahur, harmoni di bulan suci Ramadan bersama RRI. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah di pagi ini kita jumpa kembali lewat acara Cawisan Sahur dan kami telah terhubung dengan Pak Ustadz Sulaiman M. Nur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana sehat pagi hari ini? Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Walaupun sehat kita sehat. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara Cawisan Sahur Pak Ustadz ya. Dan untuk hari ke-13 di bulan Ramadan ini tentu ini mumpung mungkin masih awal, ini orang-orang banyak berbondong-bondong datang ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan peribadatan. Baik untuk melaksanakan peribadatan itu sholat sunat ataupun fardunya. Dan ini menurut Pak Ustadz ini bagaimana faedahnya untuk bulan Ramadan ini di hari ke-13 ini? Ya, terima kasih Bang Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita sembahkan kehadiran Allah. Kembali bisa bertemu dalam parisan dalam salat kita. Salawat dan salam selalu tercurah bersemuanya malam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, saya dari sekalian yang dimuliakan Allah, kita sudah di hari ke-13 dalam harian puasa kita tahun ini. Alhamdulillah, kita masih menyaksikan semangat ya aktivitas kegiatan Ramadan yang tahun ini jelas berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kita masih dalam tanda kutip posisi pandemi COVID-19 yang masih ada pembatasan. Tapi alhamdulillah tahun ini semua itu sudah terbebas. Ya. Nah, alhamdulillah pada saat sudah terbebas ini seakan-akan umat Islam mungkin merasa tangannya itu terpenuhi. Ya. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, terkait dengan hal itu mari kita sama-sama menghidupkan hari-hari bulan Ramadan menuju malam Ramadan. Di sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan bulan malam-malam bulan Ramadan, ya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan dengan dosa-dosa yang jadi dengan Ramadan kita menghidupkan malam Ramadan, tapi paling tidak kita sudah dapat ampunan dari Allah. Bagaimana menghidupkan bulan Ramadan? Menghidupkan bulan Ramadan kita malam-malam di bulan Ramadan. Malam mana kita dengan Islam orang-orang yang beriman itu tidak ada banyak aktivitas ibadah dari sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, witir, tilawah Al-Quran dan hal-hal ini sendiri. Halo. Ustaz, dan kami mengajak pendengar kaum muslimin dan muslimat ya, kami mengajak pendengar dan kaum muslimin yang ingin bergabung di pagi hari ini. Halo Kang. Ya. Tidak terdengar sini. Halo Pak Ustadz. Iya. Oke, silakan. Kami mengajak pendengar dan kaum muslimin di mana saja berada yang ingin bergabung di pagi hari ini. Kami masih nantikan di 369977 atau di WA di 0821 7927 9090. Dan ini ada yang bergabung nih Pak Ustadz di pagi hari ini di
0844 7924 9191. Ini dari Ibu Nurul yang ada di jalan apa ini? Di Letkol Iskandar. Jalan Letkol Iskandar. Saya ingin bertanya Ustadz. Malam Lailatul Qadar sama Nuzulul Quran itu beda atau sama Pak Ustadz katanya? Ya. Halo Pak Ustadz, silakan. Ya, Bang Denny. Ya. Halo. Ya silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Nurul atau Ibu Nurul ya. Malam Nuzul Quran apakah sama dengan malam Lailatul Qadar ya? Pertama kita jelaskan Nuzul Quran artinya turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar sebagaimana kita lihat ya, itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan melipat gandakan bonus ibadah kita. Jika kita beribadah pada malam tersebut luar biasa, sama kita dengan biasa beribadah minta selama 1000 bulan. Ya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Artinya malam turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Tapi sebagian ulama yang mengatakan itu malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam akhir janji 10 terakhir Ramadan. 1, 2, 3, 25, 27 dan 29 Ramadan. Ya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan malam Ramadan, malam Lailatul Qadar itu dalam malam yang akan terjadi dan hanya akan terjadi di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Oleh itu, mengapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk menghidupkan malam-malamnya? Karena malam Lailatul Qadar tidak tahu tanggal berapanya. Kalau sudah dikasih tahu, maka berapa banyak yang barangkali umat Islam menunggu, kemudian setelah mendapatkan malam tersebut bisa jadi kita tidak lagi beribadah. Ini barangkali jawaban itu Mbak Nurul. Baik Pak Ustadz, terima kasih dan terima kasih untuk Mbak Nurul yang pagi hari ini masih bergabung di 0821 7927 9090. Masih kita nantikan kembali. Selanjutnya ini dari Pak Asnawi, ini Asnawi di Lebong Siarang. Di Lebong Siarang ini di 0897 7448 991. Pak Ustadz, bolehkah pengelola wakaf dilakukan oleh non-muslim? Dan boleh tidak menerima wakafnya? Gimana kan ini? Kita terima telepon dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Asnawi di Lebong Siarang. Ya, boleh tidak kita menerima wakaf dari non-muslim? Namanya tidak boleh, ya, karena syarat wakaf itu salah satu antaranya adalah muslim. Artinya kita menerima zakat, ya, menerima wakaf itu dari orang-orang yang muslim. Ya. Begitu juga pengelolanya juga adalah muslim. Ya. Kalau seandainya ada yang non muslim tidak sah. Ya. Mohon Pak Ustadz, mohon maaf ini ada yang mau ikutan kembali ini, nanti dipotong dulu sementara. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus nih rupanya. Silakan Pak Ustadz dilanjut kembali. Ya. Jadi Pak Asnawi tadi ya jawabannya saja bahwa tidak boleh pengelola wakaf yaitu dari non muslim ya. Begitu juga termasuk kita menerima wakaf dari non muslim wakif ya. Tidak boleh juga. Jadi karena ini adalah pada syarat untuk wakif itu adalah muslim ya.
Pak Ustadz, ini ada yang mau bergabung kembali nih Pak Ustadz, mohon maaf. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di Dengan mana? Ria di Jakarta, Bang Denny kan? Iya, Bang betul. Denny, Heeh. dengan Ria di Jakarta, Bang. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam Dengan Ria di warahmatullahi Jakarta. wabarakatuh. Sehat ya Pak Sulaiman ya, tetap semangat deh Alhamdulillah. puasanya. Pak Ustadz Ria mau tanya ini, hal-hal apa saja yang dapat merusak pahala puasa ini Pak Ustadz? Nomor dua pertanyaan. Adalah pertanyaannya yang begini, bagaimana cara membayar hutang puasa karena berhubungan badan gitu Pak Ustadz? Itu saja 2 pertanyaan dari Ria. Makasih Bung Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Ria di Jakarta. Saya akan menjawab terlebih dahulu yang kedua, ya. Apa yang Mbak Ria utarakan tadi itu masuk kategori kifarat, ya. Artinya orang yang melakukan hubungan badan di dalam bulan Ramadan itu kena kifarat. Apa kifaratnya? Pertama, memberikan makan ya kepada fakir miskin selama 2 bulan berturut-turut, ya, sebanyak 60 orang, ya, dan puasa selama 2 bulan juga berturut-turut, tidak boleh batal. Jadi Mbak Ria, hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang sahabat mengadu kepada Nabi bahwa dia sudah melakukan hal yang membatalkan puasanya, yakni berhubungan badan di siang hari. Nabi memerintahkan untuknya membayar kifarat, yakni melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut dan memberikan makan kepada 60 fakir miskin, ya. Nah, hal ini ternyata sahabat ini tidak sanggup. Jangankan 2 bulan berturut-turut, Rasulullah 1 hari saja saya sudah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Nabi sudah memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Nah, beliau juga berkata, 60 fakir miskin ya Rasulullah, di kampung kita itu aku adalah orang yang paling miskin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Namun ya, jangan dijadikan bahwa berarti kalau kita berhubungan badan bagi orang miskin, ya, maka kita harus ambil hikmah bahwa melaksanakan hubungan suami istri di siang hari itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa dan kena kifarat, ya. Jadi ini pertanyaan pertama. Kedua, pertanyaan tentang hal-hal yang membatalkan puasa atau mengurangi puasa, ya. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa adalah hal-hal yang sia-sia, ya, hal-hal yang makruh. Banyak hal-hal yang makruh seperti tidur sepanjang hari, ya. Dan misalnya setelah terbit waktu imsak tidur, ya. Kemudian sampai waktu zuhur, ya, kemudian bangun lagi, kemudian dia tidur lagi. Itu hal-hal sia-sia yang kemudian bisa mengurangi pahala puasa dan atau bisa membuat batalnya bulan puasa kita. Jadi banyak bahaya. Oleh karena itu mengapa pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan, salah satu di antaranya kita harus melaksanakan amal-amal sunnah untuk menjaga puasa kita tetap konsisten dan tetap di jalur yang benar. Ini Mbak Ria, wallahu a'lam. Nah, itulah tadi ini pertanyaan dari Ibu Ria di Jakarta ini. Mudah-mudahan berkenan. Selanjutnya silakan untuk pendengar yang ingin bergabung lagi, masih kita nantikan kembali di 0821 7927 9090 yang pagi ini bersama Ustadz Sulaiman M. Nur. Baik, ini Ustadz yang bergabung kembali ini di WA ini dari Ibu Andini. Ibu Andini ini
Ustadz, saya ingin bertanya. Saya bertetangga kebanyakan dengan orang-orang non-muslim. Bagaimana hukumnya tolong menolong itu? Halo Pak Ustadz. Ya, bagaimana? Pertanyaannya ini, saya bertetangga kebanyakan dengan orang-orang non-muslim. Ya. Bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Oke, baik. Terima kasih Bu Andini atas pertanyaannya. Tolong menolong itu termasuk muamalat, ya, bukan pada wilayah ibadah. Yang dilarang kita itu pada wilayah ibadah. Dan surah Al-Kafirun jelas Allah menyatakan tinggi itu bagimu agamamu dan itu agamamu. Artinya apa? Ini batasan, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Andini dan Mbak Andini dalam keseharian orang menolong kepada kita muamalat, ya, saling membantu, saling menopang, boleh diperbolehkan kita membantu non muslim atau menopang non muslim, orang-orang yang di luar Islam yang barangkali dia bisnis dahulu, ya, artinya tidak apa-apa, sama itu wilayah muamalah, ya, bukan wilayah ibadah. Jadi barangkali jawaban itu pertanyaan Ibu Andini. Ya, terima kasih Ustadz. Kita terima ini penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Bang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Asnu ya? Iya benar Pak Dani. Oke, Pak Asnu, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Bang Dani. Oke, syukur alhamdulillah. Silakan Pak Asnu, ingin bertanya sama Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanya Pak Ustadz. Ya. Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan atau menemukan Lailatul Qadar itu Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itulah Pak Ustadz. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Abang ini, ya. Ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Bagaimana sering kita baca dan baca hadis dan bagaimana pandangan ulama terhadap hadis tersebut. Kita paling tidak ada beberapa ciri yang kita bisa sebutkan. Pertama, orang tersebut merasa ketentraman, ketenangannya luar biasa, ya. Kedua, aktivitas ibadah orang tersebut meningkat luar biasa, ya. Nah, ini salah satu ciri bahwa orang tersebut sudah bertemu atau mendapatkan Lailatul Qadar. Karena pada saat orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan bagaimana kenikmatan dalam aktivitas ibadahnya, ya. Jadi orang tersebut akan meningkatkan aktivitas ibadahnya sehari-hari dan dia merasa senang, ya. Dia tidak lagi merasa bimbang. Ya, dia tenang dalam hidup ini, dalam beraktivitas di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ini jawaban untuk pertanyaan Pak Asmi tadi. Ya, baik, terima kasih Ustadz dan terima kasih untuk Pak Asnu yang telah bergabung di pagi hari ini. Kita masih nantikan kembali. Silakan di 0821 7927 9090 atau di 369977. Ini baik, selanjutnya ini Pak Ustadz dari 0847 7924 4444 dari Ibu Ise yang ada di Kertapati, Palembang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu rumah tangga yang sedang hamil. Bagaimana Bagaimana mengkodo puasa bagi ibu hamil?
dan menyusui. Ini Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu Ike di Kertapati ya. Ibu yang sedang hamil dan atau menyusui itu kalau seandainya dia khawatir puasanya itu bisa menurunkan kondisi badannya dan atau bisa mengkhawatirkan kesehatan bayinya, maka itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Dan pada saat tidak puasa, pertama ibu harus mengqadha puasa dan atau membayar fidyah. Ya, ada dua perbedaan. Ada yang pertama, ibu itu hanya wajib membayar fidyah saja, tidak wajib qadha. Ya, bagaimana itu kalau seandainya tahun ini bertemu dengan bulan Ramadan, maaf ya, bisa jadi melahirkan di bulan Ramadan, maka ibu meninggalkan ibadah puasa. Ternyata tahun depan ya bertemu lagi dengan bulan puasa dan maaf posisi ibu sedang hamil itu mengkhawatirkan kesehatan dan keselamatan bayinya, maka ibu tidak wajib mengqadha puasa, tapi wajib membayar fidyah selama berapa hari yang ibu tinggalkan. Namun jika ibu bisa tahun depan masih ketemu lagi dengan bulan puasa ya, hamil dan melahirkan, tapi tidak mengkhawatirkan, hanya mengkhawatirkan kepada ibunya saja, tidak mengkhawatirkan kepada bayi yang baru dilahirkannya, maka wajib membayar qadha dan fidyah. Ya, berapa hari yang ditinggalkan, sebanyak itu yang dilakukan. Ini jawaban dari saya. Allah. Baik, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum. Rupanya terputus nih. Silakan masih kita nantikan kembali bagi Anda atau kaum muslimin yang ingin bertanya di pagi hari ini bersama Ustadz Sulaiman Emnur. Kita terima kembali, silakan. Oke, terima kembali. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dulu, di mana ini? Effendi, Komplek SD Pulau Betung. Di Pak Effendi di Betung. Pulau Betung. Pulau Betung. Ya, silakan dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Effendi. Kami akan menanyakan ini, sekarang bulan puasa banyak yang berobat Ustadz ya. Jadi bersuntik dia ini. Kami ini bingung sekarang karena memasuk obat itu apa itu membatalkan puasa. Dan yang kedua ini Pak Ustadz ya, di desa kami ini banyak yang namanya bank, ada bank Mekar, bank Syariah, macam-macam itu Pak Ustadz ya. Ada kantornya itu, karena di kantornya tidak tertera ada berbadan hukum, jadi kami juga bingung apakah meminjam uang ini haram itu hukumnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Effendi di Pulau Betung. Pertanyaannya, berobat di bulan puasa apakah itu membatalkan? Jawabannya tidak membatalkan. Ya, berobat kemudian menyuntik ya, disuntik barangkali orang tersebut. Pertanyaan saya, apakah pada saat berobat hanya solusi disuntik saja yang bisa menyembuhkan? Ada tidak solusi lain? Kalau ada solusi lain yang kemudian tidak darurat, maka menyuntik orang yang berobat tersebut bisa membatalkan. Ya. Tapi kalau hanya solusinya disuntik, sudah artinya masuk kepada wilayah harus membayar fidyah atau qadha puasanya. Ya.
Jadi jangan sungkan-sungkan karena aktivitas berobat itu aktivitas yang tidak bisa kita tinggalkan. Orang sakit ya perlu berobat. Jangan sampai dia sakit puasa tidak berobat kemudian memberi mudarat kepada dirinya sendiri. Ini lebih berbahaya. Kedua, di wilayah tentang Effendi itu banyak bank-bank swasta dan tanda kutip itu adalah bank simpan pinjam ya, yang barangkali atas nama kamuflasenya itu bank simpan pinjam, namun ya sama dengan kalau bahasa kita ya menganakkan uang ya, jawabannya haram ya, itu termasuk riba ya. Oleh karena itu bapak ibu jangan sampai kita melaksanakan hal tersebut karena hal tersebut bisa merugikan kita sendiri. Ini jawaban singkat dari saya. Allah lanjutkan. Ya baik, terima kasih Ustadz, dan terima kasih untuk pendengar setia di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan pagi ini kita masih tetap sehat walafiat. Selanjutnya ini Pak Ustadz, ada yang mau bergabung kembali ini sebelum kita terima ini penelpon yang ingin bergabung. Ini dari Ibu Nia yang ada di Kenten, Palembang. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah ibadah yang dilakukan tanpa melakukan niat, apakah sah ibadahnya? Halo Pak Ustadz. Ya, silakan. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Nia atau Mbak Nia pertanyaannya ya. Apakah sah ibadah yang kita lakukan tanpa niat? Jawabannya tidak sah. Ya, karena hadis Nabi jelas menyatakan innamal a'malu binniyat ya, rawahul Bukhari. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niat ya. Nah, amal ibadah ini maksud artinya amal ibadah perbuatan baik pakai niat. Karena kalau tidak pakai niat maka aktivitas kita tersebut sia-sia. Jadi rugi kalau kita beramal ibadah tidak berniat, pasang niat ya karena Allah. Segala orientasinya kita karena Allah. Salat karena Allah, zakat karena Allah, sedekah karena Allah, tilawah Al-Quran karena Allah, tadarus mengucapkan kalimat thayyibah karena Allah, dan seluruh aktivitas yang lainnya ya. Niatkan karena Allah, karena jika kita niatkan karena Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan ganjaran di perbuatan atau amal yang kita Allah. Baik, terima kasih Ustadz, dan terima kasih untuk yang telah berkirim pesan untuk pagi hari ini. Kita lanjut kembali ini Pak Ustadz, silakan untuk pendengar masih kita nantikan kembali di acara Cawisan Sahur ini. Baik, ini ada yang mau bergabung kembali ini dari Ibu Yeti yang ada di Mas Krebet. Ibu Yeti yang ada di Mas Krebet di WA di 089191749444. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya sholat tarawih di rumah? Halo Pak Ustadz. Ya. Hanya itu saja. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Yeti di Mas Krebet. Ya, apa hukumnya sholat tarawih di rumah? Ya, sah, enggak apa? Ya. Artinya apa? Sholat tarawih ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam hadis tersebut di masjid dan atau di rumah. Ya. Nabi melaksanakan 8 rakaat tahiyat mengikuti kemudian Nabi pulang dan ternyata sesudah Isya Nabi melanjutkan sholat tarawih. Ya. Pada
pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadikan salat tarawih itu berjamaah di masjid untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Jadi ibu bisa atau boleh laksanakan salat tarawih di rumah. Ya, tapi misal ibu pertama rumahnya jauh dari masjid dan atau kalau ibu tinggalkan rumah tersebut dan mudarat bagi ibu dan keluarga bisa ada kemalingan dan sebagainya, maka boleh dilaksanakan di rumah. Khusus ibu-ibu yang misalnya membuat komunitas di satu komplek, satu tempat, satu kampus, ibu-ibu itu melaksanakan sholat tarawihnya sendiri di rumah untuk menghindari dan menghindari itu fitnah. Ini baik Pak Ustadz, ini ada yang mau bergabung kembali nih Pak Ustadz. Ya halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo. Halo, sore ya. Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan Bu Rusmini, Pulau Rimo. Di mana Ibu Rusmini? Pulau Rimo. Pulau Rimo. Iya. Boleh silakan. Ya, Ustaz. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, ini ada nenek-nenek dulunya nggak pernah puasa Pak Ustaz. Nah sekarang itu mulai puasa. Terus yang belakangan belum puasa itu gimana Pak Ustaz? Nah itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nah bagaimana ini Pak Ustaz? Terima kasih Bu Kusmini ya, di Pulau Rimau ada seorang nenek yang selama barangkali puasa. Ya, alhamdulillah sekarang barangkali tahun dia melaksanakan puasa. Ya. Jawabannya pertama, kalau seandainya nenek-nenek ibu-ibu nenek tersebut tidak puasanya kalau dibenarkan oleh syariat Islam ya, karena sakit dan karena hal-hal lain yang dibenarkan oleh Islam, dia harus ada fidyah. Namun kalau seandainya ibu nenek tersebut tidak ada halangan, ya artinya dia berdosa. Ya. Banyak-banyak daripada itu buku ini. Tapi solusinya adalah pertama banyak-banyak daripada keberadaannya dan puasa yang tidak dilakukannya pada tahun-tahun sebelumnya seharusnya itu dikodok ya, dikodok. Ini, namun kalau seandainya ya ternyata banyak sekali ya harus tidak puasa. Pertama jawabannya kali kita berdoa supaya ibu nenek tersebut mendapat hidayah dan sahabat janjinya. Allah. Baik, kita terima kembali, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Oma Ana Prabu Muli Bang Deni. Oke. Oma Ama di Prabu Muli. Silakan pertanyaan sama Pak Ustadz. Oke, terima kasih Bang Deni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu sehat ya Pak Ustadz ya. Iya, pertanyaannya Pak Ustadz, adakah tata tertib di bulan puasa kita menjalankan bulan puasa ini? Contohnya kalau kita sahur itu yang sebaiknya, yang sebenarnya dimulainya makannya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Terus pada saat kita buka, apakah tepat kalau kita sudah menunggu di meja gitu ya, kurang lebih 5 menit atau 3 menit sebelum waktunya berbuka atau sebelum beduk di masjid gitu. Itu Pak Ustadz yang pertama. Yang kedua, buka bersama. Buka bersama itu sebenarnya ada bagusnya enggak itu dilakukan Pak Ustadz? Karena saya lihat ya di buka bersama ini kadang-kadang yang timbul adalah kadang-kadang ghibah gitu. Nah itu tepat enggak itu dilaksanakan buka bersama itu?
atau bukber ya katanya ya Pak Ustadz ya. Ya. Minta tolong Pak Ustadz pencerahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Oma Ana di Prabu Muli. Saya akan jawab terlebih dahulu pertanyaan kedua. Ya. Bukber bisa mengakibatkan kita melaksanakan hal-hal yang kemudian mengurangi pahala puasa dan atau bisa mungkin membatalkan puasa kita. Ya. Bagaimana? Karena dengan bukber kita melakukan riba, kita melakukan hal-hal negatif yang lainnya, ya. Banyak makna orang-orang berbuka melakukan buka bersama di mereka lalai dengan sholat maghribnya, ya. Hanya itu, oleh karena itu saya makna kita ingatkan di sini, ingatkan buka bersama karena untuk menjalin silaturahmi. Namun jangan sampai menjalin silaturahmi kemudian kita melanggar hukum Islam. Apa itu? Yang pertama, melakukan atau melalaikan maghrib, ya, di ujung-ujung sehingga kita terburu-buru dan asal ada ya memang benar-benar lalai tidak salat maghrib banyak itu kita perhatikan, ya. Kedua, tentang aturan sahur dan aturan buka lagi puasa. Apakah ada aturan? Sebenarnya bukan aturan, tetapi contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bersahurlah di akhir. Ya. Kita mengakhirkan sunnah Nabi, kita mengakhirkan sahur. Kemudian mengawali buka puasa. Apa maknanya? Pertama, kita sahur artinya kita mengakhiri. Untuk apa kita mengakhiri? Pertama itu tadi untuk mendapatkan keberkahan. Bagaimana saya sudah sebutkan dari awal bahwa sahur itu ya, pertama memberikan keberkahan, kedua membedakan ibadah puasa orang-orang di luar Islam, ya. Jadi boleh, jadi kita mengakhiri, misalnya namun kita juga harus hati-hati jangan sampai mengakhiri pada saat kita masih, kalau bapak-bapak merokok, maaf ya, kemudian pada saat sedang merokok sudah azan. Artinya apa? Ya, pada saat itu, oleh karena itu kita sering kalau di RRI itu ada masuk waktu imsak, ya, jarak waktu imsak sampai ke azan lebih kurang 10 sampai 7 menit, ya. Nah, kita harus jaga, ya. Boleh kita makan dan atau aktivitas sahur, namun kita jaga jangan sampai pada saat kita sedang makan minum nanti masuk waktu subuh, ya. Jadi kita jaga sudah, kalau sudah waktunya imsak tinggal tarhim, ya. Kalau di RR itu ada tarhim, ya, kita sudah mengurangi, ya, bisa jadi mengurangi aktivitas makan dan minum dan atau merokok. Nah, kedua, untuk buka puasa disunahkan kita buka puasa itu mempercepat, ya, bukan berarti mempercepat itu di luar waktu, ya, namun maksudnya mempercepat itu kita menyegerakan buka puasa di bulan puasa Ramadan, ya. Bagaimana kita? Apakah kita menunggu di hadapan makanan? Ya, apa, ya. Karena itu kita pada saat menunggu duduk bersama, kita ajak anak-anak istri atau suami kita itu pada saat duduk 5 menit sebelum buka puasa kita duduk dan menghadap hidangan, kita membaca kalimat thayyibah, ya, bisa sholawat, bisa zikir, bisa memperbanyak doa, karena waktu itu adalah waktu yang sangat spesial Allah memberikan ijabah, ya, doa-doa kita. Ini barangkali jawaban untuk Omana. Ya, baik, terima kasih, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini? Dan
dengan Mas Damar Ulan disukai. Siapa tadi? Mas Damar Ulan. Oh, Kamarulan di Sekayu. Damarulan. Oke. Mas Damarulan. Damarulan. Ya, silakan. Iya, ini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan Pak Ustaz. Kalau puasa, kalau nggak sembahyang tarawih itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kamarulan. Pertanyaannya puasa tapi tidak tarawih, ya, terkatakan rugi. Ya, kenapa saya katakan rugi? Karena sholat tarawih itu hanya ada Ramadan. Setelah bulan Ramadan tidak ada lagi tarawih. Sholat tarawih itu ya cara Nabi untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan maka kita berpuasa pada itu di siang hari, di malam harinya untuk mengisi hari-hari Ramadan kita beribadah. Bagaimana cara beribadahnya? Jadi dengan sholat. Ini jawaban untuk tarawih. Wallah. Halo? Ya, pendengar, itulah tadi jawaban dari Pak Ustadz. Masih kita nantikan kembali untuk pendengar yang ingin bergabung dan ingin bertanya seputaran agama. Kita masih nantikan di WA di 0821 7927 9090 atau di 36 9977 di 369937. Ini rupanya saya ini berdua nih Pak Ustadz dengan Bung Iwan. Ini ada yang masuk ini Pak Ustadz di 0849 449 27944. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara membangkitkan semangat untuk beribadah dalam diri sendiri ini Pak Ustadz? Ya, terima kasih Bang Denny. Bagaimana cara untuk membangkitkan spirit ibadah pada diri sendiri. Pertama, kita lakukan ibadah secara mudah. Kita lakukan ibadah. Kalau tidak dua hal ini, itu membuat semangat kita bertambah ya. Ibadah kita kemudian masuk percaya. Karena kita banyak ya, kita bosan ya, dan kita tidak konsisten. Kenapa? Kita mencari hal-hal yang sedikit-sedikit. Nah, inilah kemudian bisa membuat semangat ibadah kita itu menurun. Nabi mengajarkan kepada kita untuk beribadah itu ya khairul amal adwamuha wa in qala. Baik-baik amal yang dilakukan itu sesuatu yang dawam, sering walaupun sedikit. Hadis ini mengindikasikan bahwa untuk menjaga konsistensi ibadah kita, istiqomah ibadah kita itu adalah dengan melakukannya rutin ya, walaupun sedikit. Biasanya orang pada saat ibadah langsung banyak, tapi kemudian kendor, ya hilang. Itu tidak baik. Ya, untuk menjaganya kita lakukan konsistensi. Ya, walaupun yang kita kerjakan itu sedikit-sedikit. Ini jawaban untuk pertanyaan. Ya, baik, terima kasih. Yang pagi hari ini ingin bertanya kembali, kami masih menunggu di 0821 7927 9090 atau di nomor telepon di 36 9977 ya. Ini selanjutnya ini dari 0844 7924 9393 dari
Pak Sukarni. Saya ingin bertanya Ustadz, jika seseorang ingin mencari ridho Allah, akan tetapi ia kehilangan rasa keikhlasannya, apakah masih tetap mendapatkan pahala? Ya, terima kasih Pak Sukarni. Mendapatkan ridho Allah, ya. Kita mendapatkan ridho Allah salah satu di antara keikhlasan, ya. Karena kita namun jika kita tidak ikhlas, maka ridho Allah itu akan hilang. Oleh karena itu, Pak Sukarni ini kita harus memperbanyak amal dan perbanyak amal itu dengan ikhlas. Jadi kita ikhlas, jangan sampai ibadah yang kita kerjakan kemudian ada feeling, ya. Ikhlaskan amal kita, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, terima kasih Ustadz, dan terima kasih untuk pendengar, untuk Pak Sukarni yang pagi hari ini masih bergabung di 369977. Baik, selanjutnya ini dari Pak Imron yang ada di Kaledoni atau di 0844974429094. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, saya terus terang orang yang susah menahan amarah bila ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya. Nah Pak Ustadz, bagaimana mengendalikan hal ini supaya menjadi orang yang bertakwa? Baik, terima kasih Pak Imron di kali ini. Bagaimana cara mengendalikan amarah kalau di bulan Ramadan? Bagaimana hadis Nabi pertama takbah kalau terjadi dengan amarah maka kita akan surga. Artinya Pak Imron pada saat dia pandang kita mampu menahan emosi kita, ya, kita sama dengan surga Allah. Jadi mengingatkan pada kita, ya, bagaimana cara mengendalikan amarah. Sama dari berdiri duduk, dari duduk kita berbaring, dari berbaring kita berwudu. Langkah-langkah atau step by step ini adalah langkah atau cara untuk meredam emosi dan marah. Jadi satu kita jangan sampai timbul sedang marah, ya. Kalau posisi sedang berdiri duduk, ya. Kalau duduk tidur, kalau tidur dengan duduk. Nah, marah tersebut itu menyebabkan panas, ya. Sesuatu yang panas itu harus diredam. Oleh karena itu Imron dan hari jangan kemudian mengisi emosi tersebut. Karena kalau dituruti emosi itu akan terus meningkat. Baik, terima kasih Ustadz. Kita terima kembali, ya, Iwan. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ita di Sungai. Dengan? Ita di Sungai Lais. Oh, Bu Ita di Sungai Lais. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kita mau nanya, ini apa benar orang meninggal itu kalau bulan puasa dia pulang ke rumah? Saja Pak Ustaz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustaz? Ya, terima kasih Bu Ita, ya. Hal tersebut kalau dijawab kita benar, karena artinya statement tersebut, hal tersebut menyuruh kita untuk terus berbakti dan berbuat baik atau mendoakan keluarga kita sudah meninggal dunia.
karena mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu adalah hal selesai ya. Karena orang yang meninggal itu yang disebutkan dalam hadis sama dengan orang yang tergerak ya, tenggelam, dia harapkan cuma pertolongan sederhana. Ya, apa itu? Kita melemparkan ikat tali dan diraih tali tersebut sehingga kita mengangkatnya, namanya dia. Nah, tali tersebut adalah doa. Jadi kita banyak-banyak berdoa kepada semua keluarga kita yang mungkin tidak tahu tua kita, ya, siapapun yang tidak mengenal, ya, jangan sampai kita bisa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling ibadah, ya. Kita di bulan Ramadan ini kita mendoakan kepada kita dari ini jangan itu tidak kita kalau kita di lain. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Silahkan untuk yang ingin bergabung lagi di pagi hari ini. Waktu menunjukkan pukul 3:50. Masih ada waktu 10 menit lagi menjelang berakhirnya acara ini. Kita nantikan kembali. Silakan di acara Cawisan Sahur ini bersama Ustadz Sulaiman M. Nur. Baik, kita lanjut kembali nih Pak Ustadz. Ini dari WA ini di 0844 94 9092. Bagaimana semangat kerja yang baik dalam pandangan Islam, Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Ya, bagaimana semangat kerja yang baik Islam ya, karena kita bekerja secara profesional sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan kalau bahasa manajemen itu job description kita. Ya, kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Jangan sampai kita mengerjakan tugas orang lain, tetapi tugas wajib kita lalai. Jadi kita dalam Islam artinya profesionalisme dalam praktek tugas itu ada cara kerja yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu ya. Tapi pekerjaan juga diberikan kepada orang yang tidak ahlinya mengatakan berusaha kembali. Tujuan adalah berusaha. Ini menunjukkan bahwa kita harus profesional dalam bekerja. Profesional sesuai dengan kemampuan kita. Apapun yang kita lakukan mungkin dalam sederhana, namun yang sederhana tersebut belum tentu orang tersebut mampu. Ya, kita harus ada OB di kantor kita. Ya, kita menganggap OB tersebut adalah perbuatan yang mudah, namun salah. Apa? Karena jika perbuatan tersebut kita melakukannya mungkin tidak sempurna kita melakukan. Karena itu dalam segala aktivitas kerja kita itu profesional dan jangan menganggap hanya keahlian orang-orang tertentu. Semua kita mempunyai keahlian dan semua kita ya. Dengan keahlian kita tersebut kita harus bekerja secara maksimal dan profesional. Ya baik, terima kasih Ustadz. Ini rupanya ada yang mau bergabung kembali. Assalamualaikum. Terputus ini ya Pak Ustadz. Baik, lanjutkan kembali, silakan Pak Ustadz. Ya, jadi ini kita harus profesional. Seperti misalnya Bang ini sebagai tertentu. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Bang ini sudah profesional sesuai dengan tugas Bang ini. Kalau Bang Deni kemudian melaksanakan tugas yang bukan keahlian Bang Deni, maka itu tadi yang dikasih oleh Nabi tanpa berusaha. Tunggulah kehadirannya berusaha. Artinya sekali lagi saya ingin tegaskan kita dalam beraktivitas itu pertama profesional dan kedua maksimal. Insya Allah yang kita lakukan dalam kerja tersebut menjadi kebaikan.
Terima kasih Ustadz yang telah memberikan pencerahannya untuk pagi hari ini. Selanjutnya ada yang mau bergabung kembali nih Pak Ustadz. Ini rupanya satu lagi nih Bung Guan ya. Karena waktu telah membatasi kebersamaan kita. Ini ada satu lagi nih, ada yang masuk ini Pak Ustadz. Ini dari Pak Amran. Pak Amran. Saya ingin bertanya Ustadz, mengapa ayat Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur? Ya, terima kasih Pak Amran. Hikmah diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur. Di dalam kitab Tibyan fi Ulumil Quran itu disebutkan diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur pertama untuk menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi. Karena kalau karangan Nabi itu kemudian bisa langsung saja memberikan statement ayat Al-Qurannya. Ini dengan berangsur-angsur ini menunjukkan semua itu adalah datangnya dari Allah. Kedua, terbukti pada saat ada hal-hal yang terkait dengan asbabun nuzul, asbabun nuzul, maka asbabun nuzul itu bisa diawali dengan pertanyaan, ya. Nah, pada saat ada pertanyaan orang, Nabi kemudian menjawab melalui ayat Al-Quran dan tidak langsung menjawab, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana hikmah dari diturunkannya Al-Quran itu hampir. Nah, ini dalam kali jawaban itu Pak Amran tadi. Ya baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih untuk pendengar yang pagi hari ini masih bergabung di 92,4 MHz. Dan Ustadz ini waktu telah membatasi kebersamaan kita untuk pagi hari ini di lewat acara cawisan. Terima kasih Pak Ustadz atas cawisannya untuk pagi hari ini. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Cawisan Sahur bersama Ustadz Sulaiman Emnor. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cawisan Sahur Harmoni di bulan suci Ramadan bersama RRI. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di mana saja berada kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan hadirkan serba-serbi Ramadan. Nanti pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita jelang dengan menghadirkan lagu dari Shapira lewat Wajib Puasa. Manusia beriman, telah diwajibkan engkau berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum engkau. Hai engkau manusia, berpuasalah dengan penuh keimanan, dijalankan penuh kesabaran, kau kan dapatkan nikmat keampunan.
Bulan Ramadan penuh kemuliaan, bulan itu penuh keagungan. Bulan puasa Al-Quran diturunkan untuk segenap dan seluruh alam. Berlombalah mencarinya. Nah, pendengar, itulah tadi persembahan lagu dari Safira, dan kini saatnya kita dengarkan Serba-Serbi Ramadan bersama Agrani Sihombing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami berharap Anda masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Menemani waktu bersahur Anda pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi dalam Serba-Serbi Ramadan. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Provinsi Sumatera Selatan menemukan makanan mengandung zat berbahaya yang dijual pedagang di pasar tradisional Kota Batu Raja. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku menemukan makanan mengandung zat berbahaya yang dijual pedagang di pasar tradisional Kota Batu Raja. Ketua Tim Investigasi dan Pendidikan BPOM Palembang, Teddy Nernawan, mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya menemukan 2 jenis makanan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan, yakni zat formalin pada mie basah serta zat perwarna tekstil pada makanan cendol pink. Penemuan tersebut diketahui setelah pihaknya melakukan pemeriksaan cepat terhadap makanan yang dijual pedagang di beberapa pasar tradisional, meliputi Pasar Baru dan Pasar Atas, termasuk Pasar Beduk di Taman Batu Raja. Hasilnya, dari puluhan sampel makanan yang dijual di beberapa pasar itu, petugas BPOM menemukan zat berbahaya bagi kesehatan yang dicampur pada makanan. Pagi ini kami melakukan pengawasan dengan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ya, di pasar bawah ya, pasar atas. Pasar atas ya. Sementara ini masih berproses, masih banyak sampel yang sudah kita ambil dan diproses pengujian secara cepat di mobil laboratorium keliling. Kami sudah mendapatkan ada 2 sampel yang ternyata positif mengandung bahan dilarang. Ya. Pertama ada mie basah mengandung formalin, dan 1 cendol warna merah pink itu mengandung pewarna tekstil chlororhamnin B. Ya. Kami sudah sementara diamankan untuk tidak dijual lagi, dan penjualnya kita berikan pembinaan dan juga pernyataan agar tidak menjual lagi produk yang serupa. Selanjutnya kami akan telusuri. Sementara itu, pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah mengatakan dengan adanya temuan ini setidaknya akan menjadi antisipasi bagi warga untuk lebih berhati-hati dalam membeli makanan. Pihaknya sudah mengingatkan penjual agar tidak lagi menjual makanan mengandung bahan berbahaya tersebut. Melakukan pengambilan sampel makanan yang mencurigakan mengandung makanan pengawet, pewarna, dan pemanis buatan. Jadi sasaran makanan seperti apa? Makanan yang kita ambil tadi bermacam-macam, ada tahu, ada mie, ada cendol, ada ikan asin, ada ayam. Kalau hasil positif seperti apa sanksinya? Makanan itu kita larang untuk beredar. Larang untuk beredar? Iya. Untuk penjualnya sendiri? Nanti kita koordinasikan dengan pihak kepolisian, apakah cukup pembinaan atau nanti ada sanksi. Kasus ini bukan pertama ditemukan. Tahun lalu, kasus serupa juga ditemukan di Kabupaten Oku, sehingga saat ini pihaknya masih mencari tahu produsen pembuat makanan tersebut. Namun, untuk mie basah masih ditelusuri keberadaan pemasoknya. Untuk itu, BPOM melakukan koordinasi dengan Polres Ogan Komering Ulu. Sementara itu, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menyiapkan 3,8 miliar rupiah uang kartal untuk penukaran uang baru selama bulan Ramadan. Jumlah uang kartal yang disiapkan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang baru di Sumatera Selatan tahun ini sebesar 3,8 triliun rupiah. Angka ini meningkat sebesar 8 hingga 9% dibandingkan tahun lalu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Erwin Suryadimaja mengungkapkan peningkatan penyediaan uang kartal mempertimbangkan tren ekonomi yang semakin positif
setelah melewati masa pandemi. Erwin mengatakan aktivitas perekonomian saat ini sudah mulai bergerak naik. Selain itu juga mempertimbangkan peningkatan konsumsi masyarakat yang dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat yang biasanya terjadi selama bulan Ramadan. 3,8 triliun itu adalah naik sebesar sekitar 8-9% dibandingkan tahun lalu. Begitu. Tentunya aktivitas perekonomian sekarang sudah mulai bergerak naik ya. Kedua, konsumsi masyarakat juga semakin naik dan kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan juga biasanya cenderung naik sesuai dengan pola-pola musimannya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan 145 titik lokasi penukaran uang untuk melayani penukaran uang baru selama bulan Ramadan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat menukarkan uang baru yang telah menjadi kebiasaan jelang Hari Raya Idul Fitri. 145 titik lokasi berikut jam pelayanan penukaran uang baru akan diumumkan lebih lanjut lewat akun Instagram Bank Indonesia Sumatera Selatan. Titik lokasi penukaran uang antara lain di jalan tol, di pasar, mal, pusat-pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, stasiun kereta LRT, dan juga tempat-tempat umum lainnya. Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah Kota Palembang mulai perbaiki lampu jalan yang rusak. Menyambut perayaan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah Kota Palembang mulai memperbaiki sejumlah lampu jalan yang rusak di Kota Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan perbaikan lampu jalan yang rusak akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sekda mengatakan dari laporan warga setidaknya lebih dari 40 titik lampu jalan yang rusak dan padam. Dari laporan warga ini, Sekda mengaku langsung memerintahkan dinas terkait untuk langsung memperbaiki. Ada beberapa titik yang sudah kita perbaiki, ternyata memang sarana-prasarananya kebetulan kita sudah ada pengadanya, maka malam hari ini kita perbaiki. Ada beberapa titik, cukup banyak titiknya yang kita perbaiki. Semoga keluhan warga masyarakat bisa kita atasi bersama. Cukup banyak ya, bervariasi. Di saya saja hampir 30-40 titik yang mengadu ke saya, apalagi komentarnya cukup banyak. Belum lagi yang langsung pengaduan ke Perkimtan, saya kira cukup banyak. Sekda pun mengimbau kepada masyarakat untuk turut membantu pemerintah setempat jika ada fasilitas publik, salah satunya lampu jalan yang rusak. Laporan tersebut diharapkan agar cepat ditindaklanjuti. Bagaimanakah persiapan menjelang Idul Fitri? Nah, berdasarkan pantauan Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang, untuk pemesanan tiket kereta api di wilayah Divre 3 pada masa angkutan Lebaran 1444 Hijriah yang telah terjual pada periode tanggal 12 April sampai dengan 3 Mei 2023 adalah 34.513 tiket atau sekitar 66% dari jumlah tiket yang disediakan pada periode tersebut sebanyak 52.228. Manajer Humas PT Kereta Api Divre 3 Palembang, Aida Suryanti menjelaskan jumlah ini tentu akan bertambah karena penjualan masih terus berlangsung. Namun untuk tiket kereta api Bukit Selero relasi Kertapati Lubuk Linggau dan kereta api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang periode masa angkutan Lebaran telah habis terjual sampai dengan tanggal 30 April 2023. Karena tiket kereta api ekonomi Bukit Selero dan kereta api Raja Basa tetap menjadi pilihan bagi masyarakat pengguna kereta api karena pelayanan bagus dan tarifnya sangat terjangkau. Selama masa angkutan Lebaran tahun 2023, setiap hari Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang menyediakan 2.374 tiket jarak jauh dan peningkatan jumlah penumpang arus mudik diprediksi mulai tanggal 18 April 2023 yang puncaknya diperkirakan tanggal 20 April 2023. Bersamaan mulainya cuti bersama yang lebih awal ditetapkan pemerintah yaitu tanggal 19 April 2023 untuk masa angkutan Lebaran tahun ini.
kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Saatnya membuka mata hati spesial Ramadan. Radio Republik Indonesia Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din wa yamna'una al-ma'un. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tahukah kamu Pendengar, sebelum mengakhiri serba-serbi Ramadan kali ini, berikut kami sampaikan jadwal sholat untuk Palembang hari ini, 13 Ramadan 1444 Hijriah. Waktu imsak pukul 4:37 waktu Indonesia Barat, subuh pukul 4:47 waktu Indonesia Barat, zuhur pukul 12:06 waktu Indonesia Barat, asar pukul 15:19 waktu Indonesia Barat, maghrib pukul 18:09 waktu Indonesia Barat, serta waktu isya pukul 19:18 waktu Indonesia Barat. Kami berharap Anda tetap semangat menjalankan ibadah puasa untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan program sahur bersama RRI Palembang. Ada bingkisan menarik untuk Anda. Ikuti kuisnya setiap hari selama bulan Ramadan. Acara ini didukung oleh Woi, udah pernah ngopi belum? Woi, tergantung kopinya dong. Kalau kopi benua, mau Bray. Asli 100% Semendo Brand. Bikin santai, makin santai Bray. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bikin santai aja, kopi benua dululah. Asli 100% Semendo Brand. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kuis program sahur bersama RRI Palembang. Acara ini didukung oleh Woi, udah pernah ngopi belum? Woi, tergantung kopinya dong. Kalau kopi benua, mau Bray. Asli 100% Semendo Brand. Bikin santai, makin santai Bray. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bikin santai aja, kopi benua dululah. Asli 100% Semendo Brand. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun.
Nah, pendengar masih bersama kami di 92,4 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya yaitu kuis sahur Ramadan. Dan kalau saya mengatakan pasportnya kuis sahur Ramadan, tentunya dijawabnya adalah bersama Kopi Benua. Baik, silakan masih kita terima di 369977. Rupanya ada yang gabung nih, Bung ya. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dulu, di mana ini? Ini dengan Pak Rizal di Mataram. Pak Rizal. Pak Riza di Mataram. Mataram. Iya. Oke. Pasportnya kuis sahur Ramadan Bersama Kopi Benua. Oke. Ini pertanyaannya. Silakan disimak pertanyaannya ya. Iya. Membicarakan keburukan orang lain dapat A. menambah pahala puasa, B. menghilangkan pahala puasa, C. menyulitkan saat puasa, D. mempermudah menjalani puasa. B. menghilangkan pahala puasa. Ya, betul. Kebetulan betul ini. Iya. Oke, jangan ditutup dulu ya. Iya, oke. Oke. Ini tentunya bingkisan ini bisa diambil di bidang LPU setiap jam kantor ya, dengan membawa fotokopi KTP. Baru saja Anda ikuti kuis program sahur bersama RRI Palembang. Acara ini didukung oleh Woi, udah pernah ngopi belum? Woi, tergantung kopinya dong. Kalau kopi Benua, mau Bray. Asli 100% Semendo Brand. Makin santai Bray. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bikin santai aja. Kopi Benua dululah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Sembilan 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar masih bersama kami di 92,4 MHz. Tadi telah kita dengarkan bersama persembahan lagu dari Bimbo lewat lagunya Puasa. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja berada, kami ingatkan untuk pendengar yang belum melaksanakan santap sahurnya, silakan melaksanakan santap sahurnya. Waktu imsak untuk hari ini pukul 4:37 menit. Pukul 4:37 menit. Pendengar, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh magfirah. Maka sebagai umat yang beragama, hal ini merupakan momentum yang perlu diperhatikan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, dan meningkatkan amal kebaikan guna melengkapi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.